Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai kebijakan dan masalah tawuran antar pelajar yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kelompok 1. Saya sendiri akan menjelaskan kebijakan pertama dari 3 kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan alternatif pertama yaitu membuat perjanjian yang harus dipahami oleh pihak-pihak terkait yaitu pemerintah dan sekolah. Di antaranya 1. Sekolah harus mengambil tindakan berupa pendekatan preventif mencakup diantaranya mengetengahkan topik tawuran ini kepada murid dan orang tua dan kemudian menerapkan peraturan tersebut. Yang kedua, jika tindakan preventif kurang dan tawuran muncul kembali, guru harus bisa menangkap situasi tersebut dan mengambil sikap jernih untuk mengatasinya. Yang ketiga, jika berbagai cara untuk menekan tawuran ini masih kurang dan tawuran muncul kembali, maka sekolah harus memiliki pendekatan langsung untuk mengatasi hal tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, jika sekolah atau seorang guru menolak untuk mengatasi masalah tersebut, atau jika masalah diselesaikan dengan cara yang salah, atau cara yang dilakukan telah diberikan dampak apapun, maka pemerintah dapat membuat kebijakan berupa diturunkan peringkat atau grade sekolah jika terlibat tawuran tersebut. Selain itu, sekolah tersebut juga dilarang menerima siswa baru selama 3 tahun. Ini supaya tanggung jawab dari pihak sekolah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah kerugian dan keuntungan. Nah, dengan adanya kebijakan alternatif pertama yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu penurunan peringkat atau grade sekolah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hal ini dapat membuat pihak-pihak sekolah lebih bertanggung jawab dengan memperketat pengawasan dan pendidikan siswanya sehingga dapat mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Adapun kelemahannya, jika terjadi tawuran yang dilakukan oleh seorang siswanya, walaupun hanya seorang siswa, maka akan mengancam nama baik sekolah, sehingga menurunkan niat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut dengan alasan sekolah tersebut tidak berhasil mendidik siswanya. Selanjutnya yaitu pada kebijakan alternatif yang kedua, kami memilih boarding school atau sekolah berasrama, di mana sekolah berasrama ini sendiri pasti memiliki kedisiplinan dan juga waktu yang sangat teratur. Karena hal itulah, mereka pasti mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya saja seperti sekolah pesantren yang menggunakan waktu yang sangat padat. Pada pagi hari sampai pada sore hari, pasti mereka melakukan kegiatan sekolah seperti biasanya. Dilanjutkan pada setelah maghrib, mereka melakukan sekolah keagamaan. Setelah itu, setelah sholat isya, pasti mereka melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh sekolah. Dilanjutkan pada jam 12 malam atau jam-jam tertentu di mana peraturan berasrama itu sendiri mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini tergantung pada sekolah berasrama bagaimana peraturannya. Menurut saya ini sangat efektif bagi para pelajar-pelajar agar tidak menggunakan waktu mereka untuk membuang waktu yang tidak baik. Selanjutnya itu keuntungan dari kebijakan tersebut. Yang pertama ialah sekolah berasrama sangat kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam aksi tawuran. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa-siswa berasrama memiliki kegiatan yang sangat padat dan sangat sulit untuk keluar dari lingkungan asrama, sehingga sangat kecil kemungkinannya siswa-siswa berasrama akan ikut serta dalam aksi tawuran. Kemudian kedua, siswanya memiliki sikap yang lebih disiplin. Kebanyakan sekolah berasrama memiliki pendidik kedisiplinan yang sangat tegas, contohnya saja seperti tentara, dan juga pastinya memiliki sanksi yang sangat tegas kepada siswanya yang melanggar peraturannya. Maka dari itu kebanyakan siswa berasrama lebih memilih untuk patuh dan disiplin terhadap segala peraturan yang telah ada agar tidak terkena sanksi. Tadi telah dijelaskan tentang kelebihan dari kebijakan alternatif kedua, maka ada pula kekurangan dari kebijakan alternatif kedua, yaitu apabila asrama tersebut tidak menetapkan
aturan kedisiplinan yang tegas, maka hal tersebut akan menjadi celah bagi para siswa untuk melakukan hal-hal keributan, terutama tawuran. Apalagi jika sedari awal masuk sekolah, para siswa tersebut tidak diorientasikan mengenai pengenalan karakter yang sangat baik. Dengan adanya kebijakan alternatif 3, yaitu ubah mindset dan dibentuklah opini bahwa tawuran pelajar bukanlah kenakalan remaja, tetapi merupakan perbuatan kriminal. Setiap pelajar yang terlibat dalam tawuran, terlebih lagi para provokator dan aktor intelektualnya harus ditangkap dan diberlakukan sama dengan para kriminal. Kenakan sanksi pidana penjara dan ditambah dengan denda sekian juta rupiah. Jika tidak sanggup membayar sanksi tersebut, maka tambahkan lagi hukuman pidana penjara atau kurungan. Para provokator dan aktor intelektual serta pembunuh harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dengan adanya hukuman ini, pemerintah mengharapkan agar adanya efek jerah, sehingga para pelajar akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tawuran. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan yang ketiga. Keuntungan dari kebijakan tersebut dengan mengubah pola mindset pikiran para siswa dan para pelajar bahwa tawuran antar pelajar sendiri merupakan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal. Hal ini dapat membuat para siswa sendiri berhati-hati dalam melakukan tindakan tersebut, yang dimana perbuatan mereka dapat mengacu kepada sanksi hukum. Selain itu juga, para orang tua sendiri dapat lebih memperhatikan anak-anak mereka sehingga terbebas daripada pergaulan-pergaulan remaja bebas yang dapat menjerumuskan mereka terhadap tawuran antar pelajar sendiri. Perkenalkan, nama saya Syairah Bifasakwan dan saya akan menjelaskan kerugian dari kebijakan alternatif ketiga. Kebijakan dengan adanya kenakan sanksi pidana plus denda jutaan rupiah ini akan berpengaruh bagi mereka yang memiliki ekonomi yang tinggi, keluarga dengan kondisi ekonomi tinggi, dan memiliki rasa tidak peduli. Itu juga membuat mereka tidak takut karena berpikir uang bisa meloloskan mereka dari sanksi yang didapat. Nah, hal tersebut itu malah membuat si pelaku tidak menimbulkan efek jerah. Nah, ini hal tentang sanksi pidana juga berdampak kepada hukum di Indonesia lainnya, yaitu seperti perlindungan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.